Tepat pada saat itu, seseorang berteriak, 8 klan bangsawan ada di sini. Para pembudidaya di banyak puncak segera mulai mengobrol. 8 klan bangsawan akhirnya tiba di sini. Dalam setiap kompetisi pemuda 5 negara, mereka akan memonopoli peringkat 8 besar. Saya ingin tahu apakah tahun ini akan sama. Mungkin tidak akan banyak perubahan. Bahkan para super jenius dari 10 sekte besar bangsa jin besar telah menyerah. Siapa lagi yang bisa mengubahnya? Sulit untuk mengatakannya. Di kumpulan jenius ini, banyak yang datang dari laut tanpa batas. Saya mendengar bahwa Raja Naga kecil di Laut Timur, Xuan Yuan Zantian, sangat kuat. Dia telah menjadi raja bela diri setengah langkah yang tak terkalahkan. Para penggarap bangsa jin besar tidak yakin. Mereka berkata, martial monark setengah langkah yang tak terkalahkan. Itu karena dia belum bertemu dengan keturunan 8 klan bangsawan. Dia tidak akan mampu mengalahkan satu pun dari mereka, apalagi klan Sima, yang telah memonopoli peringkat pertama selama 3 kompetisi berturut-turut. Sima Lingxuan dari klan Sima memperoleh peringkat pertama dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Jika dia dapat mempertahankan posisinya tahun ini, maka klan Sima akan memperoleh peringkat pertama keempat berturut-turut. 8 kapal perang, berdampingan, terbang dari kejauhan. Mereka adalah klan Sima, Bai, Li, Qian, Wang, Weng, Nangong, dan Beiming. Ini adalah kapal perang milik 8 klan bangsawan dengan nenek moyang kaisar bela diri. Orang-orang dari 8 klan bangsawan sangat berbakat dan kuat. Bahkan 10 sekte besar bangsa jin besar tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Saat 8 klan bangsawan muncul, kegembiraan seluruh lingkaran puncak mencapai klimaksnya. Semua orang tahu bahwa ketika 8 klan bangsawan tiba, tahap pertama akan dimulai. Siapa yang bisa mendapatkan hak untuk masuk ke Wind Cloud Arena? Jawabannya akan segera diketahui. Semua peserta, mohon kenakan liontin giok berbentuk naga Anda. Saya akan menghitung mundur dari 10 dan kualifikasi akan resmi dimulai. Beberapa menit kemudian, suara resonansi terdengar dari Dragon Ceiling City. Suara itu diperkuat dengan intisari, memungkinkan semua pembudidaya di lingkaran besar puncak untuk mendengarnya dengan jelas. 10, 9, 8, 7, 6. Saat hitungan mundur dimulai, keributan di puncak berhenti. Tempat itu menjadi sangat sunyi, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Yang ada hanya suara angin dan hitungan mundur. Semua kultivator memusatkan perhatian mereka. 5, 4, 3, 2, 1. Begitu hitungan mundur selesai, semua peserta dari Tanah Sunyi Kuno, Laut Tanpa Batas, suku barbar, dan 5 negara besar di menara bergerak. Siu, siu, siu. Suara pecahnya udara terdengar terus-menerus saat para pembudidaya dengan cepat bergegas ke pusat kota penyegel naga. Para pembudidaya muda melompat dari menara dan memenuhi langit ke segala arah. Awan gelap yang terdiri dari para pembudidaya menyebar ke seluruh udara. Setidaknya ada 10.000 orang. Setelah menunggu bertahun-tahun, berkultivasi dengan susah payah selama siang dan malam, semua talenta luar biasa di bawah langit ini mulai bergerak pada hari ini, pada saat ini juga. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk melompat turun. Saat dia dengan tenang menyaksikan ekspresi gembira dari talenta luar biasa, hatinya diam seperti air. Di bawah pengaruh murid-murid muda yang tak terhitung jumlahnya, awan gelap tak berujung di atas kota penyegel naga bergolak terus-menerus. Angin kencang bertiup dan awan gelap bergolak. Segera, raungan naga yang bergema datang dari awan gelap. Raungan naga mengguncang langit dan bumi, mulia dan menggemparkan dunia. Suasana yang mengesankan menyerang indera para penggarap di platform penonton. Saat awan bergolak dan atmosfer megah menekan semua orang, aura kuno dan bermartabat menyebar ke seluruh pegunungan dan udara memadat. Tiba-tiba, sepotong kecil terlepas dari awan gelap yang tak terbatas. Seberkas cahaya keemasan yang cemerlang merobek ruang saat turun. Biasanya, kota penyegel naga sangat gelap, tidak akan ada sinar matahari. Awan tebal dan gelap di langit belum menyebar selama beberapa milenium. Namun, saat ini, cahaya keemasan menyinarinya. Segera, seseorang di antara kerumunan itu berseru, cahaya keemasan itu adalah cahaya ilahi dari alam atas, alam Kunlun. Fenomena seperti itu tidak terjadi pada kompetisi pemuda 5 bangsa sebelumnya. Sungguh, itu adalah cahaya ilahi. Di zaman para jenius sebelumnya, fenomena ini juga terjadi. Sepertinya era para jenius telah benar-benar tiba. Aura luas dari 10.000 orang jenius telah menarik perhatian alam atas. Menurut rumor,
Orang-orang yang berperingkat tinggi dalam kompetisi pemuda 5 negara ini memiliki kesempatan untuk memasuki alam atas dan menjadi raja bela diri. Sepertinya ini benar. Pertarungan sengit memperebutkan 400 pilar naga telah dimulai. Setiap pilar memiliki 30 hingga 40 orang jenius yang memperebutkannya. Adegan itu sangat tragis. Demi 400 tempat, semua orang menggunakan kekuatan penuh mereka. Semua orang tahu apa maksud kompetisi pemuda 5 negara ini. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka hanya akan menjadi karakter sampingan di era jenius ini, yang menyesalinya selamanya. Adapun 10 pilar naga tertinggi di tengah, saat ini, sangat sunyi. Tidak banyak orang yang memperebutkannya. Semua orang tahu apa arti 10 pilar naga ini. Pertempuran paling sengit akan terjadi di sana. Tanpa kekuatan, seseorang hanya akan kalah di kualifikasi jika mereka mencoba bersaing untuk mendapatkannya. Di menara tempat 8 klan bangsawan berada, 8 pewaris klan bangsawan berdiri dengan hati-hati di lantai paling atas. Mereka semua sangat tenang. Bagi semua orang, sangat sulit mendapatkan satu dari 400 tempat. Namun, 8 orang ini tidak mempedulikan mereka sama sekali, mereka tidak mengkhawatirkan hal itu. Hehe, saudaraku, aku, Qian Wen, akan bergerak dulu. Anda dapat terus mengobrol. Seorang pria dengan jubah bersulam biru langit yang indah di antara 8 pewaris klan bangsawan tersenyum tipis, melakukan penghormatan tangan sebelum dia pergi. Siu, tidak diketahui apakah itu suatu kebetulan tetapi ketika dia pergi, lubang lain muncul di awan tebal dan gelap di atas. Seberkas cahaya keemasan menyilaukan, seperti pedang tajam, turun dari langit. Segera, dari 8 klan bangsawan, hanya 2 yang tersisa, Bai Qi dari klan Bai, dan Sima Lingxuan dari klan Sima. Keduanya merupakan peringkat pertama dan kedua pada kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Setiap kali keturunan klan bangsawan melompat, seberkas cahaya cemerlang akan turun dari langit. Ketika orang-orang yang penuh perhatian melihat kebetulan itu, mereka takjub. Sima Lingxuan bertubuh tinggi dan ramping. Dia memiliki fitur wajah yang tajam dan mata seperti bintang, seolah dia adalah hasil karya yang luar biasa. Ada orang-orang tertentu di dunia yang luar biasa sejak lahir. Bahkan di tengah lautan manusia, mereka akan mudah dikenali hanya dengan sekali pandang. Tidak diragukan lagi, Sima Lingxuan adalah salah satunya. Saat dia berdiri di sana, semua orang merasakan suasana yang berat, tekanan yang kuat di hati mereka. Bai Qi menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia berdiri di depan pagar dan bersiap untuk melompat turun. Sima Lingxuan sedikit memiringkan tubuhnya dan menatap Bai Qi. Dia berkata, Bai Qi, saya mendengar bahwa Anda telah sepenuhnya memahami teknik bela diri yang paling sulit di Bai klan Anda, teknik pedang 4 musim. Dalam 3000 tahun terakhir, Anda adalah orang pertama yang berusia di bawah 30 tahun yang mempraktikkan teknik pedang ini dengan kesempurnaan luar biasa. Bai Qi tidak membenarkan atau menyangkal rumor tersebut. Dia tersenyum lembut dan bertanya, ada apa? Apakah kamu takut? Kamu pasti bercanda. Sima Lingxuan tertawa keras. Bai Qi, aku hanya berharap kamu tidak kalah separah yang kamu alami terakhir kali. Beri aku sedikit tekanan. Setelah Sima Lingxuan selesai berbicara, dia tertawa keras lagi sebelum melompat ke pagar. Kemudian, dia menatap yang tertinggi dari 400 pilar naga, memancarkan aura yang kuat. Hah, angin yang tak berbatas segera bertiup dari kejauhan, membuat pakaian Sima Lingxuan berkibar-kibar dengan berisik. Ketika aura Sima Lingxuan mencapai puncaknya, dia mendorong pagar dengan kuat dan terbang langsung menuju pilar naga tertinggi. Puh. 8 pancaran cahaya keemasan yang menyilaukan turun dari langit menyelimuti Sima Lingxuan di tengah, membantunya saat dia bergerak di udara. Brengsek, cahaya ilahi membantunya. Seberapa kuat sebenarnya Sima Lingxuan? Fenomena aneh seperti itu segera menarik perhatian semua penggarap di lingkaran puncak. Bai Qi mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Dia memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Meskipun ia telah memperoleh peringkat kedua dalam kompetisi pemuda 5 negara terakhir, ia tidak bertahan lebih dari 10 gerakan melawan Sima Lingxuan. Sima Lingxuan berhasil mendaki ke puncak tanpa tekanan sama sekali. Sima Lingxuan, teknik pedang 4 musim tidak sesederhana yang kamu kira. Kali ini, aku, Bai Qi, akan mendapatkan kembali kejayaan yang menjadi milikku. Bai Qi mendorong dari lantai dan melayang ke udara. Tanpa diduga, targetnya juga adalah pilar naga tertinggi. 4 berkas cahaya keemasan turun dari langit,
tetapi tidak bergerak bersama Baiki. Ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada Sima Lingxuan. Setelah 5 atau 6 menit, belum ada seorang pun yang berhasil memanjat pilar naga. Di tengah lampu pedang dan lampu pedang, beberapa petani terjatuh dan terluka. Ada banyak tangisan yang menyedihkan. Mereka yang kurang beruntung menderita banyak serangan diam-diam. Mereka mungkin akan menemui kematian yang kejam. Xiao Chen melihat sekeliling kerumunan. Segera, dia mendapat gambaran kasar tentang bagaimana dia akan mendapatkan tempat. Dia mengarahkan pandangannya pada pilar naga di pinggiran. Xiao Chen mendorong dengan keras ke lantai sebelum menembak seperti anak panah. Seketika, 8 lubang muncul di awan gelap. Sepertinya 8 berkas cahaya akan turun. Namun, entah kenapa, lubang yang terbuka langsung diperbaiki. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang berhasil memperhatikan detail kecil ini. Xiao Chen pergi jauh dari pusat, tempat pertempuran paling sengit terjadi. Sebaliknya, dia menuju ke pinggiran, ke pilar naga yang paling biasa-biasa saja. Meski begitu, ada 30 orang yang berebut pilar naga ini. Pertempuran di sekitar pilar naga berlangsung sangat sengit. Bagian atas pilar naga itu kosong, tidak ada yang berani melangkah ke sana. Orang-orang yang berdiri di atasnya tadi menderita serangan kelompok dan tidak bertahan lama. Saat 30 orang itu bertarung di antara mereka sendiri, sebuah sosok tiba-tiba muncul di pilar naga. Orang itu berpakaian putih dan pedang panjang ramping tergantung di pinggangnya. Ekspresinya tenang, seolah tidak ada yang bisa membuatnya panik. Dari mana asal bocah ini? Beraninya dia mencuri tempat kita. Betapa cerobohnya. Serang dia. Ketika 30 orang yang bertarung di antara mereka sendiri melihat Xiao Chen berdiri di pilar naga, mereka berhenti bertarung tanpa sepatah kata pun dan mengirimkan segala macam serangan ke Xiao Chen. Yang terlemah dari kelompok ini adalah Raja Bela Diri, kebanyakan dari mereka adalah Raja Bela Diri kelas unggul. Ada beberapa dari mereka yang merupakan Raja Bela Diri setengah langkah. Secara kebetulan, orang pertama yang menyerang adalah Raja Bela Diri setengah langkah, Song Qing dari gerbang pedang penghancur. Ketika dia melihat Xiao Chen berdiri di pilar naga, dia tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Bocah ini hanyalah murid Great Qin Nation. Apakah dia benar-benar mengira sembarang orang bisa berdiri di atas pilar ini? Bahkan aku, Song Qing, tidak terburu-buru untuk berdiri di atasnya. Tidak mudah untuk menahan serangan kelompok yang terfokus selama 1 menit. Saya harus menunggu sampai esens dari grup tersebut kurang lebih habis sebelum saya memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di sana selama 1 menit. Bang! Cahaya berbagai macam warna menerpa sosok putih itu dan meledak. Di tengah kekacauan itu, sosok itu terlempar menjadi debu. Apakah dia mati? Semua orang merasa ini agak aneh, sepertinya terlalu mudah. Namun, setelah melihat dengan cermat, mereka menemukan bahwa tidak ada satu pun mayat yang tersisa. Baru setelah itu mereka bersantai. Seseorang tertawa keras dan berkata, dia bahkan tidak bisa bertahan melawan satu gelombang serangan pun namun dia datang untuk berpartisipasi dalam acara ini. Dasar bodoh. Apakah begitu? Saat ini, tawa dingin datang dari belakang kerumunan. Ketika semua orang berbalik, mereka melihat sosok yang mereka singkirkan di belakang mereka. Pemuda berjubah putih dengan pedang di pinggangnya dan ekspresi tenang tiba-tiba muncul sekali lagi. Wukui menghancurkan surga. Xiao Chen tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan sekelompok orang ini. Dia menghunus pedangnya dan segera mengeksekusi teknik pedang Wukui, segera mengirimkan seberkas cahaya cemerlang. Para pembudidaya yang melihat ke belakang awalnya mengira bahwa Xiao Chen telah diledakkan menjadi debu sebelumnya. Menghadapi serangan yang begitu kuat, mereka lengah. Sekitar 10 orang dalam garis lurus perisai esens mereka hancur oleh pancaran cahaya. Lalu, mereka terjatuh. Para kultivator yang lebih lemah memuntahkan darah saat mereka berteriak dengan sedih saat turun. Pilar naga ini tingginya setidaknya 2 kilometer. Jika mereka tidak dapat mengatur esensinya dan jatuh dari ketinggian ini, mereka akan mati atau terluka parah. Dalam sekejap, Xiao Chen melenyapkan setengah dari kelompok 30 orang itu. Yang dia gunakan hanyalah sebuah trik kecil, mantra penganugerahan kehidupan. Ini membantunya menghemat banyak energi. Dia menggunakan lebih sedikit esens dan tidak perlu mengungkapkan kartu asnya. Tersembunyi di tengah kerumunan, Song Qing mengungkapkan ekspresi ngeri di matanya. Dia tidak menyangka Xiao Chen menjadi begitu kuat. Xiao Chen ini berasal dari negara Qin besar, yang terlemah dari 5 negara besar. Song Qing awalnya mengira Xiao Chen hanyalah seorang jenius biasa. Namun,
Saat Xiao Chen bergerak, dia langsung mengalahkan 10 orang. Dengan wawasan Song King, dia segera memahami bahwa Xiao Chen tidak sesederhana yang dia kira. Xiao Chen sekuat dia, bahkan mungkin lebih kuat. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan orang ini memasuki arena pertarungan. Ekspresi jijik muncul di mata Song King. Kemudian dia bersembunyi di belakang kelompok itu dan berteriak, "Semuanya, serang bersama. Kita tidak bisa membiarkan orang ini merebut tempat kita. Orang ini terlalu hina." Tanpa diduga, dia menyerang kami secara diam-diam. Song King berteriak sangat keras, tapi dia mundur ke belakang kelompok. Dia tidak punya niat untuk bertarung. Membunuh. Tempatnya terbatas, tidak ada yang mau menyerah. Meskipun mereka tahu bahwa Xiao Chen lebih kuat dari mereka tidak akan menyerah begitu saja. Xiao Chen menatap dingin ke arah Song King yang mundur. Kemudian, dia mengabaikan Song King dan fokus pada kelompok kultivator jenius di hadapannya. Peserta kompetisi ini semuanya adalah para kultivator yang memiliki talenta luar biasa dan memiliki kartu truf masing-masing untuk dimainkan. Mereka bukanlah raja bela diri yang mengembangkan teknik budidaya sampah. Setelah memikirkannya, Xiao Chen menyimpulkan bahwa bertarung melawan 10 puncak raja bela diri kelas tinggi bukanlah langkah yang bijaksana. Dia melihat sekeliling dan mengunci 3 orang terkuat. Xiao Chen harus mengerahkan kekuatannya untuk menakut-nakuti kelompok orang ini. Cambuk ekor naga biru. Xiao Chen berteriak, dan tubuhnya bergerak membentuk lengkungan yang aneh saat berada di udara. Ekor naga yang realistis muncul dan menyapu angkasa, menciptakan angin tanpa batas. Kemudian, dia muncul di tengah-tengah grup. Tiba-tiba, mata jernih Xiao Chen berubah menjadi merah dan niat membunuh yang tak terbatas tercurah. Tekanan pada puncak raja bela diri kelas superior yang dia kunci segera meningkat. Pembantaian, kebencian, kemarahan, segala macam emosi negatif muncul di benak lawannya, gerakan lawannya menjadi lamban. Pada saat lawan bereaksi, dia menemukan bahwa pedang hitam pekat Xiao Chen sudah berada di depan lehernya. Matanya langsung membelalak ngeri. Xiao Chen memutar tangannya, menggunakan bagian belakang pedang untuk menyerang leher lawannya. Mereka bukanlah musuh bebuyutan, Xiao Chen tidak perlu membunuhnya. Menyinggung sekte di belakang lawan-lawannya bukanlah hal yang baik. Yang terkuat dari 3 raja bela diri nyaris tidak berhasil bertahan hidup. Namun, dia berteriak dengan sedih. Esensi di belakang pedang itu mengalahkannya dan dia jatuh ke tanah. Meskipun semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, kejadian itu sendiri, dari saat Xiao Chen mengeksekusi cambuk ekor naga azure hingga saat lawannya jatuh, sebenarnya hanya berlangsung sesaat. Itu terjadi begitu cepat sehingga yang lain tidak bisa mengimbangi Xiao Chen. Para penggarap di depan masih menyerang. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat puncak terkuat kedua raja bela diri kelas unggul. Kemudian, dia langsung menggunakan Wukui Sakes the Heavens. Pohon Wukui Dewa Ungu turun dari langit. Dengan perbedaan kekuatan, raja bela diri itu hanya bisa menahan beberapa tarikan napas. Kemudian, dia ditekan oleh pohon Wukui Surgawi, jatuh ke kota penyegel naga. Baru sekarang orang-orang lainnya bereaksi. Gelombang serangan dikirim ke Xiao Chen. Ada berbagai macam lampu berwarna, negara bagian, dan senjata ki. Mengingat kekuatan Xiao Chen, jika dia menanggung ini secara langsung, dia masih akan menderita luka dalam yang parah. Sosoknya goyah saat dia mengeksekusi 9 transformasi naga jelajah, menjadi 9 angka di saat berikutnya. Bang, 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 di antara gelombang kejut dan ledakan, beberapa klon langsung meledak menjadi kehampaan. Namun, tubuh utama Xiao Chen memanfaatkan kekacauan itu untuk tiba di hadapan puncak ketiga raja bela diri kelas unggul. Kali ini, Xiao Chen tidak menggunakan teknik bela diri apapun. Dia hanya bentrok senjata dengan orang itu. Saat senjata bersentuhan, esens yang melonjak meledak. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar, senjata pihak lain hancur berkeping-keping. Jaring di belakang ibu jari dan telunjuknya langsung terbelah, dan darah mengucur dari mulutnya. Xiao Chen berhasil mengalahkan 3 orang dengan 3 jurus. Terlebih lagi, ketiga orang ini adalah yang terkuat di kelompoknya. Orang lain segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan mundur dengan hati-hati. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berkata dengan tenang kepada kelompok itu, "Pergi ke tempat lain, pilar naga ini milikku." Nada tenang Xiao Chen tidak meninggalkan ruang keraguan. Terlebih lagi, dia telah menunjukkan dirinya kuat. Dalam perspektif kelompok, dia tidak dapat diduga. Hu Qi. Tepat pada saat ini, Raja Bela Diri kelas tinggi tiba-tiba melakukan penyergapan.
Dia memanfaatkan momen ketika Xiao Chen berbicara untuk diam-diam menyelinap ke belakang Xiao Chen dan menyerang. Keterampilan orang itu dalam menyembunyikan sesuatu sangat sempurna. Meski bergerak sangat cepat, tidak ada angin sama sekali. Dia juga tidak membocorkan ki yang membunuh. Itu adalah serangan diam-diam yang sempurna. Namun, dia bertemu dengan Xiao Chen, seorang kultivator yang tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Menghancurkan armor, merebut hati. Xiao Chen sepertinya memiliki mata di belakang kepalanya. Dia dengan cepat berbalik dan langsung mengeksekusi dua gerakan terakhir dari Dragon Claw Fist. The Breaking Armor Fist menghancurkan perisai Essence lawan dan Claw Seizing the Heart menembus dadanya. Dalam sekejap, seseorang yang masih hidup dan akan berhasil dalam serangan diam-diamnya, mati dan jatuh ke tanah. Ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ketika yang lain melihat situasinya, mereka ketakutan. Mereka tidak lagi ingin mencoba peruntungan dan segera berpencar. Adapun Song Qing, orang itu sudah melarikan diri saat dia melihat keadaan tidak baik. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan orang ini. Jika dia berhasil mendapatkan 1 dari 400 tempat, Xiao Chen akan menemuinya di arena pertarungan. Jika dia bahkan tidak bisa melewati babak kualifikasi, Xiao Chen bahkan tidak perlu peduli padanya. Segalanya tenang dan sunyi saat Xiao Chen berdiri di pilar naga. Kali ini dia benar-benar berdiri di atasnya. 1 menit hanyalah 60 napas. Dalam situasi di mana tidak ada yang mengganggunya, hal itu akan berlalu dengan sangat cepat. 10, 9, 8, 7. Xiao Chen menghitung mundur waktu dalam pikirannya. Ketika orang lain melihat fenomena ini di sini, semuanya sudah terlambat. Gemuruh, gemuruh. Pilar tinggi di bawah Xiao Chen mulai bergetar. Ukiran naga di sekitar pilar batu tiba-tiba menjadi hidup. Ledakan, naga batu yang melingkar itu meraung dengan ganas. Setiap sisiknya memancarkan cahaya keemasan saat ia membubung ke langit, bergegas menuju awan. Raungan naga itu bergema di seluruh tempat. Naga besar itu menembus awan gelap tebal dan terbang ke lokasi misterius yang jauh. Seberkas cahaya keemasan turun dari langit yang jauh, menyelimuti Xiao Chen di pilar. Seseorang berhasil. Siapa ini? Apakah itu seseorang dari 8 klan bangsawan? Atau apakah itu salah satu penerus dari 10 sekte besar? Siapa orang ini? Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia tampak asing. Mungkinkah ini pertama kalinya dia berpartisipasi dalam kompetisi pemuda 5 negara? Itu tidak mungkin. Tanpa diduga, orang barulah yang menempati posisi pertama. Xiao Chen, yang berada di dalam cahaya, segera menarik perhatian banyak penonton. Semua orang terkejut. Penatua pertama, Xiao Chen berhasil. Tetua kedua dari Paviliun Pedang Surgawi berkata dengan penuh semangat, memperlihatkan senyum gembira. Jiang Qi tetap tenang. Dia tersenyum tipis dan berkata, kualitas melebihi kuantitas. Kami hanya membutuhkan para elit. Ketika Du Hui dari gerbang pedang penghancur mendengar hal itu, dia merasa sangat tidak nyaman. Murid sektenya baru saja mengejek pihak lain karena datang dari titik lemah sebelumnya. Namun, murid sekte yang diejek Song Qing berhasil menjadi orang pertama yang mendapatkan tempat. Adapun Song Qing, dia ditakuti oleh Xiao Chen. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk melawan. Sinar cahaya keemasan bertahan selama 1 menit sebelum menghilang. Begitu pancaran cahayanya menghilang, pilar batu halus itu meluncur kembali ke tanah. Dalam 1 detik, pilar setinggi 2 km itu telah ditarik ke bawah tanah. Xiao Chen, di atas pilar batu, akhirnya mengalami hal yang mirip dengan naik taman hiburan dari kehidupan sebelumnya. Ketika Xiao Chen mengamati sekelilingnya, dia memperhatikan bahwa bangunan di sekitarnya tertata rapi, seolah-olah dibangun dengan semacam pola. Arsitektur kota penyegel naga memberikan suasana kuno. Aura yang luas dan berat dari tempat itu membuat orang merasa, tanpa diragukan lagi, bahwa tempat ini kuno. Xiao Chen melihat liontin giok berbentuk naga yang tergantung di pinggangnya. Dari batu giok yang sebelumnya gelap, sekarang menjadi cerah. Ada miniatur naga emas di liontin giok tembus pandang. Itu terlihat sangat menarik saat ia berenang perlahan. Puh. Tiba-tiba, angin sejuk mengacak-acak rambut di dahi Xiao Chen yang terbungkus kain biru, memperlihatkan wajah tampannya. Ketika dia melihat ke atas, seorang pria parubaya berjubah kuning tiba-tiba muncul di depannya. Angin sejuk datang dari orang ini. Xiao Chen terkejut. Jika bukan karena angin sejuk, dia tidak akan menyadari kehadiran orang ini. Artinya, akan mudah bagi orang ini untuk membunuhnya secara diam-diam, jika dia mau.
Kemungkinan besar orang ini sengaja mengirimkan angin sejuk itu. Xiao Chen tidak berani untuk tidak menghormati seseorang dengan kultivasi seperti itu. Dia memberi hormat dengan tangan menangkup dan berkata, "Bolehkah saya bertanya siapa senior ini?" Pria parubaya berjubah kuning melirik liontin giok berbentuk naga milik Xiao Chen dan tersenyum tipis. "Saya adalah bagian dari penyelenggara kompetisi pemuda 5 negara. Siapa namamu dan dari sekte mana kamu berasal?" Ternyata dia salah satu penyelenggaranya. Tidak heran dia memiliki kultivasi yang tinggi. Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Diriku yang rendah hati adalah Xiao Chen. Saya dari Paviliun Sabat Surgawi Negara Qin Besar." Pria parubaya berjubah kuning berpikir sejenak sebelum berkata, "Ikutlah denganku. Saya akan membawa Anda ke kediaman Paviliun Sabat Surgawi. Arena pertarungan akan dimulai 3 hari kemudian. Anda dapat beristirahat dalam beberapa hari ini. Jika tidak ada pekerjaan, Anda bisa berkeliling kota." Keduanya bergerak sangat cepat saat mereka melompati gedung-gedung tinggi. Dalam beberapa napas, mereka sampai di halaman kecil. Hanya ada beberapa ruangan di halaman. Itu sangat sederhana. Faktanya, kata kasar adalah kata yang lebih baik untuk menggambarkan tempat ini. Pria parubaya berjubah kuning menjelaskan, gaya halaman bergantung pada kekuatan sekte dan hasil murid-murid mereka di kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Jika tidak ada keberatan, saya akan pergi dulu. Xiao Chen menunjukkan bahwa dia mengerti. Ketika mempertimbangkan seluruh benua, Paviliun Sabat Surgawi bukanlah sekte yang sangat kuat. Mereka juga tidak memiliki banyak murid yang tampil luar biasa di kompetisi sebelumnya. Namun, dalam kompetisi pemuda 5 negara ini, Xiao Chen pasti akan mengubah situasi, mencegah murid-murid Paviliun Sabat Surgawi di masa depan menderita perlakuan buruk seperti itu. Xiao Chen berhasil menjadi orang pertama yang lolos karena pilihan yang diambilnya. Orang-orang sekuat Xiao Chen semuanya berjuang untuk mendapatkan tempat unggulan. Penerus dari 10 sekte besar dan 8 klan bangsawan bangsa Jin besar, serta murid-murid teratas dari sekte kuat dari 4 negara semuanya berkumpul di sekitar 10 pilar naga tertinggi. Ding Fengchou dari Gerbang Pedang Surgawi, Zuomo dari tempat penjinak binatang, Musinya dan Cumu dari Istana Myriad Vien, dan Xiaxian dari Paviliun 1000 Pedang semuanya berkeliaran, dengan hati-hati menguji satu sama lain. Mereka tidak akan memulai pertarungan hidup atau mati, mereka hanya akan menyelidiki satu sama lain. Oleh karena itu, mereka lebih berhati-hati. Bahkan setelah 1,5 jam, tidak ada seorang pun yang mencoba berdiri di atas 10 pilar naga tertinggi. Ada 2 babak penyisihan di arena pertarungan. Setiap putaran mengharuskan seorang peserta untuk bertarung dalam 20 pertandingan. Di setiap putaran, 100 orang akan tersingkir. Hanya setelah 2 babak eliminasi barulah final dimulai. Peserta yang diunggulkan tidak harus mengikuti penyisihan babak pertama dan bisa langsung masuk ke babak kedua. Ini berarti memiliki 20 pertandingan lebih sedikit untuk dilawan. Keuntungan seperti itu tentu saja membuat orang lain iri. Unggulan pertama mendapat lebih banyak keuntungan, pengecualian dari 2 babak penyisihan dan langsung masuk ke final. Selain itu, menjadi peserta unggulan juga merupakan salah satu cara untuk meraih ketenaran. Sederhananya, ini adalah pertarungan demi harga diri. Xiao Chen punya idenya sendiri. Menurutnya, selama dia mengatur dirinya dengan baik dan tidak ada lawan sekuat dia di 20 pertandingan pertama, dia bisa menghindari mengungkapkan kekuatannya. Selanjutnya peserta unggulan akan menjadi fokus perhatian. Merekalah yang akan diteliti dengan baik oleh orang lain. Akan ada beberapa manfaat tak terduga jika kita bersikap low profile. Orang yang tertawa terakhir adalah pemenang sesungguhnya. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk beristirahat di halaman. Dia melompat ke atap, duduk di sana untuk mengamati pertarungan memperebutkan unggulan pertama. Sima Lingxuan adalah jenius klan Sima yang paling menonjol dalam beberapa ribu tahun terakhir. Pada kompetisi pemuda 5 bangsa sebelumnya, dia adalah juara yang tak terbantahkan. Xiao Chen cukup penasaran seperti apa dia. Dikelilingi oleh 8 berkas cahaya keemasan, Sima Lingxuan pergi ke pilar naga tertinggi tanpa keraguan sedikitpun. Matanya berkilau karena keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia berperilaku seperti pilar naga tertinggi yang menjadi miliknya, tidak ada orang lain yang bisa berdiri di atasnya. Dia, Sima Lingxuan, adalah unggulan pertama. Kepercayaan diri yang kuat dan kekuatannya digabungkan untuk menciptakan suasana yang sangat menindas. Ketika para kultivator biasa merasakan hal ini, mereka akan segera mengadopsi pola pikir rendah diri. Sebelum mereka melawannya, mereka sudah kalah. Xiao Chen bergumam, kepercayaan diri yang kuat.
Ini adalah keyakinan yang tak tergoyahkan pada kekuatannya sendiri. Keyakinannya membuatnya lebih kuat dan kekuatannya membuatnya lebih percaya diri. Putaran positif ini menghasilkan suasana yang unik. Sima Lingxuan memang luar biasa. Namun, begitu kepercayaan dirinya terpukul, dia akan mengalami kesulitan untuk keluar dari jurang kegagalan. Ini adalah prinsip menjadi rapuh ketika sesuatu menjadi terlalu keras. Seseorang bisa saja percaya diri tetapi tidak boleh memiliki kepercayaan diri yang membabi buta. Di 3000 alam besar, alam kubah langit, tempat benua Tianwu berada, hanyalah alam biasa. Pasti ada para jenius yang lebih kuat di alam besar lainnya. Meskipun seseorang percaya diri, mereka harus ingat untuk tidak menonjolkan diri. Hanya ketika mereka benar-benar berdiri di puncak barulah mereka dapat memandang rendah orang lain. Ini adalah pendapat Xiao Chen dan prinsip hidupnya. Karena itu, dia tidak berjuang untuk mendapatkan tempat unggulan pertama, dia tidak perlu melakukannya. Tiba-tiba, Xiao Chen menghela nafas. Dia tersenyum tipis dan berkata, kalau saja seseorang mau bertarung dengan Sima Lingxuan untuk mendapatkan unggulan pertama. Dengan begitu, saya akan bisa melihat seberapa kuat dia. Jauh di langit, Sima Lingxuan memandang Bai Qi, yang berada di seberang pilar naga. Dia tersenyum lembut dan berkata, Bai Qi, apakah kamu terburu-buru untuk merasakan kekalahan lagi? Arena pertarungan belum dimulai. Jika kondisi mentalmu tidak stabil, itu akan mempengaruhi seberapa besar kekuatan yang bisa kamu keluarkan nanti. Mendengar keyakinan mutlak pada kata-kata Sima Lingxuan, Bai Qi berkata dengan cemberut, kondisi mentalku hanya akan benar-benar terpengaruh jika aku mundur tanpa perlawanan. Jika aku bisa menerimanya, lalu bagaimana jika aku dikalahkan? Dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, Bai Qi menduduki peringkat kedua yang tak terbantahkan. Dia juga seorang jenius langka dari klan Bai. Sekarang, dia melawan Sima Lingxuan. Lihat, Bai Qi akan bertarung dengan Sima Lingxuan. Dia kalah dalam kompetisi pemuda 5 negara terakhir. Saya ingin tahu apakah dia bisa membalikkan keadaan tahun ini. Saya mendengar bahwa Bai Qi telah mempraktikkan teknik bela diri yang paling sulit di klan Bai, teknik pedang 4 musim, dengan kesempurnaan luar biasa. Sekarang, dia jauh lebih kuat. Saya mendengar bahwa teknik pedang 4 musim diperoleh oleh leluhur klan Bai dari kuburan kuno yang tidak disebutkan namanya. Setelah dia mendapatkannya, tidak ada yang bisa memahaminya sampai jenius mutlak dari klan Bai, Bai Suihe, sepenuhnya memahaminya dan meninggalkan bimbingan kepada keturunan klan Bai. Memang, teknik pedang 4 musim sangat kuat. Ini dikenal sebagai teknik bela diri terkuat di bawah teknik bela diri peringkat surga. Meskipun Bai Suihe telah meninggalkan panduan tentang pemahamannya, saya belum pernah mendengar ada orang yang memahami pemikiran Bai Suihe sebelum usia 30. Siapa tahu, mungkin Bai Qi bisa mengandalkan teknik pedang 4 musim ini untuk menghapus penghinaan sebelumnya. Semua pembudidaya di lingkaran puncak segera menjadi bersemangat. Inilah pemandangan ini lagi setelah bertahun-tahun. Pertarungan antara keduanya mirip dengan pertarungan antara naga dan harimau, itu pasti akan sangat seru. Sima Lingxuan tersenyum pada Bai Qi dan berkata, dikatakan bahwa niat pedang seorang pendekar pedang lebih kuat daripada niat pedang seorang pendekar pedang sebelum mereka mencapai martial sage. Bai Qi, saya tidak akan mengganggumu dengan kultivasi saya yang lebih tinggi. Jika niat pedangmu dapat mengalahkan niat pedangku, aku akan membiarkanmu mendapatkan benih pertama. Saat Sima Lingxuan selesai berbicara, semua orang terkejut dan terperangah. Niat pedang setidaknya 10 kali lebih sulit dibentuk daripada niat pedang. Namun, begitu niat pedang terbentuk, itu lebih kuat daripada niat pedang pada tingkat yang sama. Hanya ketika seseorang mencapai martial sage, niat pedang dan niat pedang akan memiliki jiwanya sendiri, menjembatani kesenjangan di antara keduanya. Pupil kulit hitam Bai Qi mengerut saat dia berkata, apakah kamu nyata? Kepercayaan diri yang kuat terpancar di wajah tampan Sima Lingxuan. Dia tertawa keras dan berkata, tentu saja. Karena bagaimanapun juga saya akan mengalahkan Anda, saya harus memastikan Anda yakin akan kekalahan Anda. Saya harus mengalahkan Anda dengan aspek yang paling Anda banggakan. Kalau tidak, apa gunanya? Sombong sekali. Bai Qi benar-benar marah sekarang. Meskipun dia lebih lemah dari Sima Lingxuan, dia tidak merasakan kesenjangan yang terlalu besar. Namun, Sima Lingxuan terlalu sombong. Kekuatan masing-masing niat pedang dan niat pedang telah didefinisikan dengan jelas sejak zaman kuno. Meskipun niat pedang lebih sulit untuk dibentuk, itu lebih kuat daripada niat pedang. Meski begitu, dia cukup sombong hingga ingin berkompetisi hanya dengan menggunakan niat pedang dan niat pedang.
Dia benar-benar meremehkan Bai Qi. Xiao Chen, yang berada di atap kota penyegel naga di bawah, merasa itu aneh juga. Niat pedang menjadi lebih kuat adalah fakta yang diakui secara luas. Dulu ketika pendekar berdarah, Sun Guangquan, mampu mendorong tetua aliansi Laut Utara Raja Bela Diri kelas rendah begitu keras ketika dia sendiri baru saja menjadi Raja Bela Diri, dia berhasil karena niat pedangnya. Niat pedang kesempurnaan kecil dapat meningkatkan kekuatan ofensif seorang kultivator sebesar 30%. Ketika seseorang menjadi Raja Bela Diri, mereka akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, peningkatan sebesar 30% akan menjadi lebih mengerikan. Niat pedang akan memberi seorang ahli pedang kemampuan untuk melawan orang-orang yang memiliki alam budidaya lebih tinggi dari mereka. Xiao Chen sendiri adalah seorang ahli pedang, jadi dia memahami hal ini dengan lebih baik. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah orang ini benar-benar sombong atau dia benar-benar kuat. Bai Qi menghunus pedangnya dengan marah. Niat pedang yang melonjak segera melonjak. Pedang panjang dan ramping itu bergetar tanpa henti. Dikombinasikan dengan kekuatannya yang kuat, ketika niat pedang menyebar, semua pedang dari para ahli pedang di lingkaran puncak sedikit bergetar. Niat pedang murni meledak dari tepi pedang dan berubah menjadi gelombang energi tajam tak berbentuk saat terbang menuju Si Malingsuan. Gelombang energi yang tajam dan tidak berbentuk mewakili kemarahan Bai Qi, harga dirinya, dan banyak hal lainnya. Tidak ada gunanya mengungkapkan kebenciannya dengan kata-kata. Jadi, Bai Qi menggunakan niat pedang yang kuat ini untuk memutuskan segalanya, untuk membuktikan bahwa dia, Bai Qi, tidak selemah yang Si Malingsuan bayangkan. Ketika para penggarap di lingkaran puncak merasakan betapa kuatnya niat pedang itu, mereka penuh dengan pujian. Para ahli pedang di antara kerumunan memiliki kesan terdalam tentang hal itu. Ketika mereka melihatnya, hati mereka dipenuhi rasa hormat dan antisipasi. Pedang pertama kali tiba di dunia, sebelum pedang. Meskipun kekuatan seorang pendekar pedang atau pendekar pedang akan bergantung pada individu, karena alasan sejarah, status seorang pendekar pedang tidak bisa dibandingkan dengan seorang pendekar pedang. Hal ini terlihat jelas dari jumlah pendekar pedang dan ahli pedang di benua Tianwu. Terlebih lagi, seorang ahli pedang yang benar-benar tak tertandingi belum muncul selama bertahun-tahun. Sebagian besar ahli di dunia adalah pendekar pedang. Kaisar Guntur, yang menjadi terkenal 1000 tahun yang lalu, telah menggunakan pedang. Jenius terkuat saat ini, Si Malingsuan, juga menggunakan pedang. Pedang itu terdiam terlalu lama. Sekarang, Bai Qi dari negara Jin Agung adalah ahli pedang paling terkenal di dunia ini. Ketika Bai Qi mengarahkan pedangnya ke arah Si Malingsuan, dia juga memikul harapan semua ahli pedang. Mereka berharap akan muncul seorang ahli pedang sejati, yang tak tertandingi di dunia. Di atap, Xiao Chen juga mengangguk. Dia berkata dengan lembut, berdasarkan jangkauan niat pedang, itu seharusnya mencapai kesempurnaan kecil. Mari kita lihat bagaimana Si Malingsuan menangani ini. Si Malingsuan tidak menunjukkan keterkejutan apapun di wajah tampannya. Dia tersenyum dan berkata, kamu baru mulai mengetahui maksud pedang setahun yang lalu. Anda telah berhasil mencapai kesempurnaan kecil dari sana dalam waktu singkat. Cukup bagus. Sayangnya, aku, Si Malingsuan, adalah lawanmu. Si Malingsuan memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Kepercayaan diri itu sepertinya memadat menjadi aura. Arus udara di sekitar tidak dapat menahan aura ini saat ia bergerak dengan liar. Hal ini mengakibatkan angin kencang yang membuat pakaian dan rambut Si Malingsuan berkibar. Di atas kota penyegelan naga yang luas, semua jenius di udara tampaknya telah menyusut di hadapan rasa percaya diri ini. Si Malingsuan diam-diam memberitahu semua orang bahwa meskipun bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di langit, dia, Si Malingsuan, adalah yang paling terang. Dia menghunus pedangnya dan cahaya terang muncul. Pada saat ini, semua angin kencang yang bertiup segera berkumpul di sekitar pedang. Niat pedang yang melonjak perlahan tumbuh. Segera, itu menjadi niat pedang kesempurnaan kecil. Kemudian, itu terus meningkat, menjadi 40% maksud pedang yang dipahami. Tepat ketika semua orang mengira itu akan berhenti, niat pedang meningkat. 50%, 60%. Pemahaman Si Malingsuan tiba-tiba mencapai 60%. Jika itu meningkat 10% lagi, itu akan menjadi niat pedang kesempurnaan hebat, tingkat yang gagal dicapai oleh banyak generasi tua. Dia meluncurkan gelombang energi yang tajam dan padat dari ujung pedang, yang langsung merobek gelombang energi tak berbentuk dari niat pedang Bai Qi. Puci. Setelah niat pedang Si Malingsuan merobek niat pedang tersebut, niat itu sedikit meredup.
Namun, bentuk dan ketajamannya tetap dipertahankan. Bisa. Saat niat pedang hendak menyerang Bai Qi, Sima Lingxuan menyarungkan pedangnya. Niat pedang yang tajam segera tersebar dan berubah menjadi angin pedang yang tidak berbentuk. Beberapa petani malang yang terkena angin pedang ini menderita luka parah. Para penggarap di menara di lingkaran puncak terdiam. Mereka tahu bahwa Sima Lingxuan kuat. Namun, mereka tidak menyangka dia sekuat ini. Meski berasal dari generasi yang sama, dia menghancurkan niat pedang lawannya. Niat pedang kesempurnaan kecil adalah niat pedang yang dipahami hingga 30%. Namun, niat pedang Sima Lingxuan dipahami hingga 60%, 2 kali lipat dari lawannya. Pemahaman yang lebih tinggi menyebabkan perubahan kualitatif. Meskipun niat pedang Bai Qi kuat, dia kalah dari Sima Lingxuan. 60% memahami maksud pedang. Kekalahan Bai Qi bukan hal yang tidak patut. Sima Lingxuan memang sesuai dengan namanya. Dia memang pantas menyandang gelar jenius nomor 1. Benih pertama pasti menjadi miliknya. Dia memiliki kepercayaan diri yang kuat, bakat luar biasa, dan dukungan dari klan bangsawan. Dia pasti memiliki masa depan yang luar biasa. Saya yakin klan Sima akan mendapatkan peringkat pertama keempat berturut-turut. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan menjadi pemimpin klan bangsawan. Banyak pembudidaya di lingkaran puncak menghela nafas. Mereka penuh pujian ketika melihat Sima Lingxuan, yang terbungkus cahaya. Di ujung paling ujung dari 400 pilar naga, Raja Naga Kecil di Laut Timur, Xuanyuan Zantian, menyaksikan Sima Lingxuan mengalahkan Bai Qi dengan niat pedang. Xuanyuan Zantian mengungkapkan senyuman tipis dan berkata dengan lembut, menarik. Saya telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke kompetisi pemuda 5 negara. Level di sini jauh lebih tinggi daripada kompetisi elit laut tanpa batas. Saya akhirnya menemukan seseorang yang memungkinkan saya mengeluarkan kekuatan penuh saya. Orang-orang mengatakan bahwa kekalahan Bai Qi memang pantas diterima. Namun, saya merasa itu terlalu tidak layak untuk dilakukan. Haha, Sima Lingxuan ini tidak hanya kuat, plotnya juga menakutkan. Melihat gangguan Xuanyuan Zantian, para peserta yang bersaing memperebutkan pilar naga yang sama semuanya tersenyum dingin. Kamu bodoh. Tidak kusangka perhatianmu teralihkan saat ini. Senjata mereka bergetar saat mereka mengirimkan serangan sengit ke Xuanyuan Zantian. Bang! Memulihkan akalnya, Xuanyuan Zantian tersenyum tipis. Dia dengan cepat mengayunkan Heavenly War Halberd miliknya dan seekor naga banjir biru berputar di sekitar tombak itu dan meledak. Para peserta yang mencoba menyerang secara diam-diam Xuanyuan Zantian diledakkan kembali senjatanya. Hehe, permainan sudah habis. Teman-teman kecil, aku tidak lagi memiliki kesabaran untuk terus bermain denganmu. Xuanyuan Zantian tertawa dingin. Kemudian, di hadapan mata para peserta yang ketakutan, dia mengayunkan tombaknya. Energi kuat berbentuk naga meledak. Tidak dapat menahan satu gerakan pun, para peserta terjatuh ke tanah setelahnya. Di belakang pilar naga tertinggi dan tengah, Bai Qi tampak sangat terkejut. Setelah beberapa saat, dia bereaksi dan berkata dengan marah, Sima Lingxuan, kamu melakukan itu dengan sengaja. Sima Lingxuan tertawa keras dan berkata tanpa rasa takut, benar. Saya melakukannya dengan sengaja. Ini adalah waktu untuk membayar setelah kerugian Anda. Kamu bisa pergi sekarang. Bai Qi tidak mengundurkan diri, dia merasakan frustrasi yang tidak bisa dia ungkapkan. Namun, yang bisa ia lakukan hanyalah pergi tanpa daya dan bersaing memperebutkan 9 tempat unggulan lainnya. Yang lain tidak bisa memahami apa yang terjadi antara Sima Lingxuan dan Bai Qi. Namun, Xiao Chen memahaminya dengan jelas. Semuanya adalah jebakan yang dibuat oleh Sima Lingxuan sejak awal. Dia tahu betapa kuatnya teknik pedang 4 musim. Bai Qi sekarang benar-benar berbeda dari Bai Qi dari kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Tidak mudah bagi Sima Lingxuan untuk mengalahkan Bai Qi saat ini. Jadi dia sengaja menyarankan untuk bersaing dengan tujuan senjata mereka. Orang awam tahu bahwa niat pedang lebih kuat daripada niat pedang. Namun, Sima Lingxuan tahu ada yang lebih dari itu. Oleh karena itu, untuk memaksa Bai Qi menerima kontes semacam itu, Sima Lingxuan telah mengatakan semua hal itu di depan semua orang. Meskipun Bai Qi tahu ada sesuatu yang tidak beres, dia harus melawannya. Terlebih lagi, Bai Qi merasa bahwa niat pedangnya mungkin masih lebih kuat daripada niat pedang Sima Lingxuan, jadi dia masuk ke dalam perangkap. Hal ini mengakibatkan semua orang melihat Sima Lingxuan dengan mudah mengalahkan Bai Qi lagi, yang menyebabkan kepercayaan diri Sima Lingxuan semakin kuat. Namun, pada akhirnya,
Ini adalah konspirasi terbuka dan bukan konspirasi tersembunyi. Sima Lingxuan memang telah mengalahkan Bai Qi dengan kekuatannya. Tidak peduli seberapa besar kebencian yang dirasakan Bai Qi, dia telah kalah dalam pertarungan ini. Orang awam menyaksikan adegan seru tersebut, dan orang berpengalaman menyaksikan trik di baliknya. Sejak Sima Lingxuan membuat drama ini, Xiao Chen memperoleh pemahaman kasar tentang kekuatannya. Meskipun niat pedang Sima Lingxuan sangat kuat, ketika dia menyarungkan pedangnya, dia tidak dapat mencegah niat pedang itu terbang dengan kacau. Xiao Chen pasti merasakan Sima Lingxuan mencoba mengendalikannya. Jika Sima Lingxuan tidak melakukannya, angin pedang yang berterbangan di sekitarnya akan lebih dahsyat, cukup untuk membunuh para penggarap yang terkena serangannya. Xiao Chen berpikir dalam hati, dia mungkin mampu mengendalikan niat pedang hanya dengan pemahaman 50%. Menaikkannya secara paksa hingga 60% kemungkinan besar merupakan batasannya. Sima Lingxuan mungkin kuat tapi dia tidak kuat sampai tak terkalahkan. Aspek terkuatnya mungkin adalah rasa percaya dirinya yang mengerikan. Pertarungan untuk pilar naga lainnya belum berhenti sementara Sima Lingxuan dan Bai Qi saling bertarung. Namun, penonton hanya memperhatikan mereka berdua. Pada saat ini, beberapa pertempuran untuk pilar naga telah berakhir. Beberapa orang berdiri kokoh di atas pilar naga mereka. Ada yang bersemangat dan ada yang tenang menunggu naga emas itu terbang. Setelah babak eliminasi besar-besaran, para elit sejati di bawah langit akan muncul satu persatu. Gemuruh, gemuruh. 1 menit perlahan berlalu. Naga di bawah orang-orang ini mulai bergerak perlahan, akan melonjak kapan saja. Namun, saat naga-naga itu hampir terbang ke langit, mereka tiba-tiba berhenti bergerak, seolah-olah waktu telah membeku. Patung naga yang menjadi hidup terhenti. Mereka sepertinya merasakan sesuatu yang menakutkan akan segera terjadi, mereka tidak berani berbuat sesuka hati. Para peserta yang berhasil mau tidak mau akan terkejut. Mereka dengan cepat melihat ke arah tengah. Mereka melihat Sima Lingxuan sudah berdiri di atas pilar naga tertinggi. Sisik naga besar yang melingkari pilar itu segera berubah menjadi emas, dan ukirannya berubah menjadi naga emas yang membubung ke angkasa. Naga besar itu memang naga besar. Bagaimana naga kecil bisa bergerak sebelum naga besar melakukannya? Beberapa kultivator yang pernah menyaksikan kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya berkomentar dengan senyum di wajah mereka. Orang-orang ini tidak terlalu terkejut. Begitulah yang terjadi di setiap kompetisi pemuda 5 negara. Selama seseorang berdiri di pilar tertinggi, pilar naga lainnya tidak akan membiarkan naganya terbang, bahkan jika ada peserta di dalamnya. Ini karena naga dari pilar naga tertinggi adalah Raja Naga. Ketika Raja keluar, naga lainnya harus menyerah. Sima Lingxuan, yang terbungkus dalam cahaya keemasan, memandangi sekelompok orang yang terperangah. Bibirnya melengkung dan rasa percaya diri di hatinya semakin kuat. Bertahun-tahun yang lalu, Sima Lingxuan dengan bangga berdiri di sini. Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Sekarang, dengan era para jenius, dia, Sima Lingxuan, berdiri di sini lagi, meskipun ada kumpulan orang-orang jenius. Sima Lingxuan harus membuktikan bahwa meski ini adalah era kejeniusan dan zaman yang hebat, ia, Sima Lingxuan, masih bisa berdiri di puncak. Dia akan menjadi karakter utama di zaman ini. Dengan membawa keberuntungan dari alam kubah langit, ia akan pergi ke alam Kunlun dan menginjak-injak para jenius dari alam besar lainnya. Hanya dia, Sima Lingxuan, yang bisa menjadi karakter utama. Hanya dia, Sima Lingxuan, yang bisa berdiri di sini. Hanya dia, Sima Lingxuan, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan alam keberuntungan kubah langit dan bertarung dengan surga. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat kepercayaan diri Sima Lingxuan yang kuat menyebar ke seluruh langit kota penyegel naga dan menciptakan angin kencang, raungan naga yang bergema-bergema di setiap sudut kota penyegel naga dan area di atasnya. Raungan naga itu mengguncang langit dan bumi dan seketika menghamburkan angin yang disebabkan oleh aura Sima Lingxuan. Naga emas besar lainnya melayang ke udara. Meski naga itu lebih kecil dari naga Sima Lingxuan, saat mereka berkompetisi dengan auranya, ia tidak menyerah. Ia menahan aura kerajaan naga lainnya, dengan cepat membubung ke langit. Xuanyuan Zantian berdiri di atas pilar. Dia mengenakan jubah ungu dengan desain naga banjir di atasnya. Dia mengenakan jubah ungu dan memegang Heavenly War Halberd di tangannya. Melihat Sima Lingxuan menoleh dengan keheranan di wajahnya, Xuanyuan Zantian mengungkapkan ekspresi mengejek di wajahnya yang anggun. Xuanyuan Zantian tidak menunjukkan rasa takut saat melihat dia yang baru saja mengalahkan Bai Qi. Naga emas di atas Xuanyuan Zantian dengan cepat mengejar dan mengejar naga besar itu.
Mereka bersaing ketat saat menerobos awan gelap. Apa yang sedang terjadi? Di luar dugaan, naga kecil ini berani bersaing dengan naga besar. Ini aneh. Saya belum pernah mendengar hal seperti ini terjadi di atas kota penyegelan naga. Tanpa diduga, seekor naga kecil tidak takut pada Raja Naga. Ekspresi tenang para penggarap di lingkaran puncak segera berubah menjadi panik. Itu tidak mungkin. Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Raja Naga adalah naga sejati. Bagaimana naga kecil itu berani bertarung dengannya? Teriak seorang tetua klan Sima dengan suara serak. Sima Lingxuan berasal dari klan Sima. Dia adalah harapan mereka untuk menjadi klan bangsawan nomor 1. Mereka harus merebut keberuntungan di zaman yang hebat ini. Klan Sima tidak bisa membiarkan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ini adalah momen paling krusial bagi mereka. Tepat ketika orang banyak berseru bahwa itu tidak mungkin, seorang lelaki yang sangat tua mendengus dingin. Apa yang tidak mungkin? Untuk bisa bertarung dengan naga besar, tentu saja, itu adalah naga yang hebat juga. Itu hanya pertarungan dua naga. Dalam sejarah kota penyegelan naga, 9 naga telah bertarung pada waktu yang sama di atas kota sebelumnya. Ada beberapa orang yang mengenali Xuanyuan Zantian dan berkata, itu adalah Raja Naga kecil di Laut Timur, Xuanyuan Zantian. Dia adalah jenius terbaik di Laut Tanpa Batas. Memang benar, kemanapun naga sejati pergi, dia akan bersinar terang. Bahkan setelah dia datang ke benua Tianwu, ketajamannya tidak berkurang. Menghadapi ejekan Xuanyuan Zantian, Sima Lingxuan dengan cepat memulihkan ketenangannya setelah beberapa keheranan awal. Kepercayaan dirinya yang kuat membuat dia tidak merasakan tekanan apapun, dia hanya merasa agak terkejut. Xuanyuan Zantian, aku sudah lama mendengar namamu. Reputasi Raja Naga kecil di Laut Timur memang pantas didapatkan. Namun, dunia ini hanya memiliki ruang untuk satu naga sejati. Saat pertarungan di arena dimulai, aku secara pribadi akan membunuh seekor naga. Xuanyuan Zantian menarik auranya dan tertawa keras. Aku khawatir bukan hanya kamu tidak akan membunuh naga itu, kamu sendiri yang akan terbunuh dalam prosesnya. Anda sebaiknya tidak bertemu saya di arena pertempuran. Jika tidak, dengan kepercayaan diri Anda yang kuat, ketika Anda tenggelam dalam lembah kekalahan, Anda tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan lagi. Ledakan. Saat mereka berdua sedang bertengkar, kedua naga yang bertarung sengit di langit menerobos awan gelap pada saat yang bersamaan. Sinar cahaya keemasan turun. Dengan suara, siu, pilar batu mereka ditarik ke dalam tanah, turun ke kota penyegel naga. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, naga batu yang membeku bangkit kembali. 10 naga kecil aneh yang telah lama ditekan melonjak ke langit. Mereka mengeluarkan raungan ganas yang bergema di seluruh pegunungan. Pemandangan sekelompok naga yang membubung ke langit sangatlah megah. Hal ini terutama terjadi dengan 10 berkas cahaya keemasan yang turun pada saat yang bersamaan. Ini merupakan pembuka mata yang tidak dapat dilupakan dengan mudah. Setelah itu, naga emas akan terbang ke langit dan menembus awan gelap setiap saat. Xiao Chen, yang berada di atap, sudah kehilangan kesabarannya untuk menonton. Sekarang, saat pertarungan memperebutkan pilar naga berlangsung, dia dengan santai melihat sekeliling kota. Kota penyegel naga adalah satu-satunya kota kuno yang terpelihara dengan sempurna. Banyak arsitektur unik dari era kuno masih tersisa. Ini juga membuka mata. Setelah 7 atau 8 menit, 2 sosok melayang. Seorang staf kompetisi pemuda 5 negara memimpin Liu Suifeng. Berdasarkan penampilannya yang putus asa, dia pasti gagal. Aku gagal. Terlalu banyak orang jenius. Saya baru menyadari bahwa saya bukan siapa-siapa setelah tiba di sini. Liu Suifeng menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya dan menatap Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum lembut dan berkata, jangan berkecil hati. Saksikan kompetisi pemuda 5 bangsa ini dengan cermat. Liu Suifeng mengangguk dengan serius dan berkata, pasti. Sekarang, karena usia yang sangat tua sudah tiba, saya tidak ingin stagnan. 7 hingga 8 menit kemudian, Mo Heng dan Zhang Lei juga tiba. Xiao Chen tidak terlalu terkejut mengetahui bahwa mereka juga gagal. Namun, keduanya tampak tidak kecewa. Awalnya, mereka di sini hanya untuk memperluas wawasan dan tidak memendam terlalu banyak harapan. Dengan berkumpulnya mereka berempat, mereka tidak terlalu bosan. Mereka mulai mengobrol santai tentang beberapa hal. Mo Heng melirik Xiao Chen dan berkata, sebelum aku turun, aku melihat situasi kakak senior Murong. Dia sangat ambisius. Dia berusaha mendapatkan tempat unggulan. Hingga saat ini, dia belum menunjukkan apapun. Xiao Chen tersenyum dengan tenang.
Dengan kekuatannya, akan sulit baginya untuk mendapatkan tempat unggulan. Namun, dia seharusnya tidak mengalami masalah saat kualifikasi. Pernahkah kalian melihat kakak senior Yun? Seperti apa situasinya? Haha, saya di sini. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, tawa merdu terdengar di telinga mereka. Yun Kexin, yang mengenakan gaun berbunga-bunga berwarna terang, tersenyum lebar. Ketika Xiao Chen melihat senyum Yun Kexin berbeda dari yang lain, dia bahkan tidak perlu menebak apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Apakah kamu memenuhi syarat? Liu Suifeng dan yang lainnya bertanya. Yun Kexin mengangguk lembut, masih tersenyum. Saya cukup beruntung bisa lolos. 3 hari kemudian, saya bisa mengambil bagian dalam arena pertarungan di Wind Cloud Arena. Mu Heng dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi iri. Namun, mereka semua berasal dari sekte yang sama, jadi tidak perlu iri. Mereka semua memberi hormat dan memberi selamat kepada Yun Kexin. Setelah mengobrol sebentar, Liu Suifeng tiba-tiba berkata, Murong Chong kalah. Rombongan mendongak dan melihat persaingan memperebutkan 9 unggulan tersisa telah mencapai klimaks. Orang yang mengalahkan Murong Chong adalah keturunan dari 8 klan mulia klan Qian, Qian Wen. Tentu saja, itu bukanlah kekalahan yang sesungguhnya. Pertarungan untuk mendapatkan tempat unggulan bukanlah pertarungan hidup dan mati. Para peserta tidak akan mengungkapkan gerakan pembunuhan dan kartu truf mereka sedini mungkin. Jadi mereka akan mundur ketika keadaan menjadi sulit. Tidak lama kemudian, Murong Chong mendapat tempat dari pilar naga biasa. Seperti yang dikatakan Xiao Chen, dia berhasil lolos dengan relatif mudah. Raungan naga yang bergema-bergema tanpa akhir. Banyak naga emas membubung ke langit dan pancaran cahaya keemasan memenuhi langit. Kota penyegel naga, yang biasanya gelap selama beberapa milenium terakhir, hari ini sangat terang dan mempesona. Waktu perlahan berlalu, dan kualifikasi kompetisi pemuda 5 negara pun berakhir. Dari persaingan yang agak menyedihkan ini, 400 elit akhirnya muncul. Mereka hanya perlu menunggu 3 hari untuk memulai pertarungan di arena. Kemudian, kemeriahan kompetisi pemuda 5 negara akan resmi dimulai. Ketika awan gelap di langit pulih sepenuhnya, para tetua paviliun Sabat Surgawi akhirnya tiba di halaman. Xiao Chen dan yang lainnya, yang berada di atap, segera melompat turun. Jiang Qi melihat sekeliling ke halaman yang malang dan mendesah pelan. Saya telah berbuat salah pada kalian semua. Kami ditempatkan di tempat yang rusak ini karena paviliun Sabre Surgawi kami telah menurun drastis selama bertahun-tahun. Halamannya memang sederhana. Dengan sekitar 10 orang di sini, setiap orang bisa mendapatkan kamar sendiri. Namun, tidak ada halaman belakang pribadi. Ini tidak akan nyaman jika seseorang ingin berkultivasi di malam hari. Tentu saja, ini adalah aturan kota penyegel naga. Tentu saja itu adil. Jika Anda kuat, Anda akan bisa mendapatkan halaman yang mewah. Ambil contoh 8 klan bangsawan dan 10 sekte besar bangsa Jin Agung. Kelompok orang ini akan mendapatkan halaman yang lebih mewah di kompetisi pemuda 5 negara. Bagi mereka, tidak hanya setiap orang akan mendapatkan halaman pribadi kecil, ada juga ruang budidaya khusus yang tersisa dari era kuno untuk memungkinkan para peserta melakukan persiapan akhir. Murong Chong berkata, semuanya akan baik-baik saja setelah kompetisi pemuda 5 negara ini. Di masa depan, orang-orang di paviliun Sabat Surgawi tidak akan menderita seperti kita lagi. Sen Manjun tersenyum dan berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini dulu. Ada banyak tempat budidaya khusus di kota penyegelan naga. Sekte akan membayar semua pengeluaranmu di sini. Jiang Qi maju dan memberikan masing-masing 3 orang yang memenuhi syarat cincin spasial. Bagi yang tidak lolos mendapat kotak kayu. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya ke dalam cincin spasial dan terkejut. Itu memiliki banyak batu roh kelas medial, totalnya 400.000. Dengan ketiganya, jumlahnya akan mencapai lebih dari 1 juta batu roh kelas medial. Sepertinya paviliun Sabat Surgawi telah banyak berinvestasi dalam kompetisi pemuda 5 negara ini. Namun, Jiang Qi tidak menunjukkan ekspresi sedih sama sekali. Sudah di luar ekspektasinya bahwa 3 orang bisa lolos kali ini. Kita harus tahu bahwa hanya 400 orang di seluruh benua yang dapat memenuhi syarat. Benar-benar tidak mudah bagi paviliun Sabat Surgawi untuk mendapatkan 3 tempat. Bahkan saingan lama paviliun Pedang Surgawi, Sekte Pedang Berkabut, hanya memperoleh 2 tempat. Keadaan Istana Roh Malam lebih buruk, Mu Cheng Sui baru saja berhasil mendapatkan 1 tempat. Adapun klan bangsawan lainnya dari negara Qin besar, selain Duan Muking, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat.
Jiang Qi tersenyum lembut dan berkata, istirahatlah sebentar. Akan ada waktu bagi Anda untuk melihat-lihat kota penyegelan naga. Ada banyak hal menyenangkan di kota ini. Malam datang lebih awal karena awan gelap tebal menutupi langit di atas kota penyegel naga. 4 jam kemudian, hari sudah gelap gulita. Xiao Chen dengan lembut membuka pintu kamarnya. Kemudian, dia melompat dan terbang menuju lingkaran puncak. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk memindai area tersebut dan menemukan bahwa banyak kultivator di berbagai puncak memiliki niat yang sama seperti dia. Pertarungan di arena akan segera dimulai secara resmi. Tentu saja, mereka harus memilah semua teknik bela diri yang mereka pelajari. Mereka tidak bisa terlalu bersantai. Ketika Xiao Chen menemukan puncak yang sunyi, dia berhenti di udara. Setelah itu, dia segera turun ke hutan di sana yang permukaan tanahnya rata. Meskipun angin malam yang dingin bertiup kencang dan Xiao Chen hanya mengenakan satu lapis pakaian, dia tidak merasa terlalu kedinginan. Setelah berpikir sejenak, dia menenangkan dirinya sepenuhnya. Kemudian, dia meletakkan tangan kanannya pada gagang pedang dan menariknya. Niat pedang yang melonjak segera tercurah dan menyebar ke seluruh hutan. Tornado yang tak terhitung jumlahnya muncul dan memungut sejumlah besar daun-daun yang berguguran. Niat pedang perlahan-lahan tumbuh lebih kuat. Segera, ia mencapai kesempurnaan kecil. Namun tidak berhenti di situ saja, terus tumbuh semakin kuat. 40% maksud pedang yang dipahami menyebabkan tornado memanjang menjadi garis panjang. Daun-daun mati di tali itu mulai berputar, menjadi seperti pisau tajam. Tornado tersebut menimbulkan sejumlah besar debu, menciptakan awan besar. Daun-daun yang mati tampak seperti tidak dapat menahan energinya, sepertinya mereka akan meledak kapan saja. Namun, mereka tidak meledak pada akhirnya, menunjukkan kendali sempurna Xiao Chen. 50% memahami maksud pedang, angin kencang bertiup dan retakan kecil muncul di dedaunan yang mati. 60% memahami maksud pedang, ledakan keras bergema saat semua daun mati meledak pada saat yang bersamaan. Niat pedang yang melonjak berubah menjadi angin pedang yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur ke dalam hutan. Kabisa, pepohonan di hutan hancur. Pada saat angin pedang mereda, semua pohon di hutan telah ditebang menjadi 2. Jika orang lain melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Niat pedang kesempurnaan kecil Baiki sudah cukup baginya untuk menonjol dan bangga. Namun, niat pedang yang ditunjukkan Xiao Chen mencapai pemahaman 60%. Dia hanya tinggal 10% lagi untuk mencapai kesempurnaan agung. Adapun situasi di hutan, Xiao Chen tidak terlalu bersemangat, menjaga ketenangannya. Jika dia secara paksa meningkatkan niat pedangnya, dia bisa mencapai pemahaman 60% juga. Itu tidak lebih buruk dari Sima Lingxuan. Namun, akan sulit baginya untuk mengendalikannya dengan sempurna sesuka hatinya. Xiao Chen merasa dia hanya perlu satu langkah lagi untuk mendapatkan kendali sempurna dan meningkatkan niat pedangnya ke kesempurnaan luar biasa. Namun, langkah ini sama sulitnya dengan mendaki langit. Dia berkata dengan lembut, niat pedangku hanya bisa dianggap 40% dipahami. Namun, jika saya bertemu Sima Lingxuan, saya bisa mencoba melakukan segalanya. Saya tidak perlu takut padanya. Sima Lingxuan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Meskipun Xiao Chen biasanya tidak menonjolkan diri, dia tidak menganggap dirinya lemah. Sekalipun auramu meluap-luap dan meledak-ledak dengan rasa percaya diri, aku tidak takut padamu dan bisa mengalahkanmu. Xiao Chen perlahan-lahan bergerak di dalam hutan, mempraktikkan teknik bela diri, teknik pedang wukui, teknik pedang kesengsaraan petir, dan teknik pedang 4 musim yang sangat kuat. Aura kuat menyebar di hutan dan ledakan bergema terus-menerus. Pada saat dia menyarungkan pedangnya, hutan datar itu telah berlubang, tidak lagi rata.